Berbicara tentang Islam di China, kita tidak boleh tidak harus mempertanyakan kapan agama ini disebarkan pertama kali dan oleh siapa agama ini disebarkan ke China. Ada berbagai macam teori, tapi saya hanya meringkasnya menjadi dua teori yang sebenarnya saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Teori pertama itu bilang Islam disebarkan di China itu pada tahun 651 Masehi. Teori ini ada dalam dua kitab yang sangat masyhur, kitab resmi, kitab historis ya. Kitab pertama adalah Qiu Tangshu, kitab dinasti Tang lama, kemudian ada Xin Tangshu, kitab dinasti Tang baru. Nah, dalam dua kitab ini disebutkan bahwa pada tahun kedua pemerintahan dinasti Tang Kaisar Yonghui, yaitu pada tahun 651, Amirul Mukminin, ini saya beri tanda merah ya, di dalam teks bahasa Mandarin itu disebut Tan Mi Momoni, Amirul Mukminin, itu transliterasi terhadap Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu pada tahun 651 katanya mengutus utusan untuk berkunjung ke dinasti Tang. Nah, sampai saat ini tahun 651 ini dianggap sebagai tahun resmi masuknya Islam ke Tiongkok. Cuma menurut saya pengiriman suatu utusan, yaitu apakah itu utusan dalam bidang ekonomi atau utusan diplomatik, itu tidak bisa serta-merta disamakan dengan masuknya suatu agama ke China. Cuma karena tahun ini tercatat secara resmi, makanya sampai saat ini diakui banyak sejarawan di China maupun di mancanegara itu sebagai tahun resmi masuknya Islam ke China pertama kali. Itu yang pertama. Cuma dalam dua kitab ini tidak disebutkan siapa utusan Amirul Mukminin yang diutus pada saat itu. Apakah si A atau si B, itu tidak ada menyebut merek. Nah, saya menemukan mereknya di prasasti yang ada di Masjid Xingqing di Quanzhou sana. Tadi sudah disebut oleh Mbak Prima pernah ke sana. Di sana itu ada suatu prasasti yang di sana disebutkan bahwa agama ini dibawa oleh utusan yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah paman dari Rasulullah dari pihak ibu, atau dalam istilah bahasa Arab itu disebut sebagai khol. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu katanya diutus untuk menyebarkan agama ini ke tanah dinasti Tang. Nah, cuma kalau yang pertama kan tidak menyebut merek. Yang kitab dinasti Tang lama dan dinasti Tang baru itu tidak menyebut merek. Yang di sini disebut merek cuma tahunnya yang menurut saya tidak masuk akal. Yaitu pada tahun 578 Masehi itu katanya sudah masuk agama ini ke Tiongkok, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Sui, yaitu dinasti sebelum dinasti Tang. Pertanyaannya kemudian, Islam kan baru diturunkan ke tanah Arab melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril pada tahun 610 Masehi. Ketika Nabi Muhammad uzlah di Gua Hira. Nah, bagaimana mungkin agama ini sudah disebarkan ke Tiongkok pada tahun 578? Itu tidak masuk akal. Nah, makanya saya ingin mengajukan teori ketiga, yaitu teori dinasti Tang. Yaitu kita tidak perlu menyebut secara spesifik tahun berapa agama ini disebarkan ke Tiongkok, dan kita tidak perlu menyebut secara spesifik siapa yang membawa agama ini ke Tiongkok, tapi mungkin kita bisa pastikan bahwa Islam itu sudah masuk ke Tiongkok itu pada masa dinasti Tang, tanpa kita perlu tahu tahunnya berapa. Dinasti Tang kita tahu itu memerintah pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Perang yang sangat besar yang melibatkan antara kekhalifahan Islam dengan dinasti Tang yang terjadi pada tahun 751 Masehi. Terjadi di sekitar Sungai Talas di daerah Asia Tengah sana. Ini perang untuk memperebutkan pengaruh ya antara kekhalifahan Islam dengan dinasti Tang. Dan cuma pada saat itu dinasti Tang kalah dan banyak tawanan-tawanan dari dinasti Tang dari China yang kemudian dibawa ke Arab sana, ke wilayah kekhalifahan, dan banyak di antara mereka yang merupakan ahli pembuatan kertas, sehingga sampai saat ini orang-orang dari China terutama yang menjadi tawanan perang saat itu mempunyai sumbangsi yang begitu besar terhadap berkembangnya industri-industri kertas yang ada di Arab sejak saat kekhalifahan itu. Termasuk kita mungkin dari sini juga bisa menyimpulkan bahwa dicetaknya Al-Quran pada saat itu juga mungkin dengan kertas mungkin juga ada kaitannya dengan
tawanan-tawanan perang dari dinasti Tang yang ahli pembuatan kertas itu, sehingga Al-Quran bisa menyebar kemana-mana lewat cetakan kertas itu. Setidaknya ada beberapa poin menarik yang saya catat dari penjelasan Mas Novi barusan, yaitu mengenai teori-teori hadirnya Islam di Cina, yang ada beberapa teori tadi dan beberapa juga bertentangan. Kemudian Mas Novi sendiri mengusulkan ada teori alternatif, yaitu masuknya dinasti Tang, masuknya Islam pada masa dinasti Tang tanpa perlu dipusingkan ketepatan tahunnya, karena hubungan antara Cina dan Arab sudah berlangsung sejak sangat lama, bahkan sebelum dinasti Tang. Arab dan Persia banyak berdagang dan tinggal di Chang'an, yang saat ini menjadi kota Xi'an, ya, salah satu Muslim quarter terbesar di Cina. Kemudian ada jalur perdagangan darat Arab dan Cina yang putus karena pemberontakan, sehingga orang-orang Arab ini kemudian pindah masuk Cina melalui Guangzhou, yang kita kenal kemudian sebagai salah satu jalur sutra maritim. Pada saat itu, kekhalifahan Islam juga memiliki ibu kota di Baghdad, sehingga jalur perdagangan laut ini menjadi sangat lancar. Yang ketiga, orang-orang Islam ini setelah masuk melalui Guangzhou, mereka tinggal di Fanfa atau kampung Arab, dan sebagian dari mereka kemudian pergi ke Nusantara, dan disitulah terjadi kontak-kontak antara penduduk Nusantara dengan Islam. Yang keempat, bahwa Muslim di Tiongkok itu memiliki banyak mazhab dan sekte, dan tidak semuanya itu seragam, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan bagaimana Islam di Tiongkok sana. Kita lihat apa yang dipaparkan dari buku itu, ya, isi dan makna dulu. Satu, itu jelas menyampaikan informasi yang lengkap. Ya. Saya tahunya dulu bahwa Islam itu diperkenalkan di Cina waktu masih kuliah di S1 tahun 80-an, itu zaman dinasti Tang, ya, tanpa menyebut Sui, ya. Lalu berkembang, ya, sejak masa awal hingga kini dengan sub-sub topik. Kalau tadi lihat daftar isinya, menarik sekali berdasarkan kondisi nyata dan permasalahan yang dihadapi di Cina, ya. Lalu kedua, melihat cara penyajian dan sumber rujukan yang digunakan, terlihat bahwa penguasaan atas materi dan kemampuan berbahasa penulisnya itu tinggi. Ada Mandarin, Indonesia, Arab, Persia tadi, ya, dan Uighur juga. Nah, ketiga, itu sangat mungkin membantu meluruskan, ya, dan mengonstruksi sejarah Indonesia sendiri. Jadi ini sebetulnya saya pernah melakukan juga hal seperti ini, misalnya bicara di Masjid Zhenghe di mana namanya, Jawa Timur. Itu nggak percaya dengan paparan saya, nggak mungkin orang Zhenghe itu jelas mengislamkan Jawa kok, ya, bilangnya gitu. Terus malah pertanyaannya, emang Ibu bisa bahasa Mandarin? Ya, ya saya terima saja. Ya bisalah sedikit-sedikit, seperti Mas Novi bilang, bisa dikit-dikit, padahal kenyataannya Mas Novi bukan sedikit, ya. Kenapa hal ini perlu diluruskan? Karena dengan masuknya informasi yang beragam dan tidak bisa dikontrol dengan pembuktian, ya, itu memungkinkan sesuatu itu jadi mitos tuh yang nggak karu-karuan besarnya, ya, istilahnya udah terpatri dan orang cinta, ya, masalahnya itu aja. Jadi untuk mendudukkan perkara bagaimana adanya itu tidak mudah, ya. Ini tugasnya Mas Novi sebagai seorang santri, ya, orang Muslim sendiri, dan mencoba mendudukkan ini suatu menurut saya sikap yang sangat berani, ya. Karena pasti melawan arus yang mayoritas sangat cinta Zhenghe, ya, terutama di Jawa Timur itu banyak sekali, sampai masjid-masjidnya juga ada di mana-mana, dan bahkan ditulis Masjid Haji Muhammad Zhenghe, ya. Baik, terakhir, bahwa studi Cina itu penting sekali, ya. Jadi bahasa yang kita pelajari itu kalau cuma berhenti sebagai bahasa sehari-hari, apa namanya, komunikasi, tapi tidak diaplikasikan untuk mengungkap info, ya, karena justru ini boleh dibilang sinolog, ya, ada di sini, ya, kontribusi kepada negara, kepada sejarah Indonesia sendiri, membagi
pengetahuan kepada para sejarawan, termasuk arkeolog itu di sini bermainnya. Kalau zaman dulu, ya itu mereka mungkin cenderung lebih bebas mengekspresikan keagamaannya, kecuali pada zaman dinasti Ming. Dinasti Ming itu punya kebijakan yang saya tulis di buku saya itu ambivalen terhadap Muslim dan Islam. Maksudnya ambivalen itu mendua. Di satu sisi kita tahu kaisar pertama dinasti Ming namanya Chu Yuanzhang. Chu Yuanzhang itu ketika menumbangkan dinasti Yuan, dinasti sebelumnya, itu punya slogan tumbangkan barbar utara atau ganyang barbar utara, kembalikan kejayaan Tionghoa. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada semacam narasi anti asing pada saat itu. Dan kebetulan asing pada zaman dinasti Yuan itu banyak didominasi oleh ya orang Mongol dan kemudian orang yang disebut sebagai Semuren, orang bermata berwarna. Orang bermata berwarna ini termasuk orang dari Asia Tengah, termasuk dari Arab, dari Persia, yang notabene banyak dari mereka itu menganut Islam. Nah, karena politik tadi ya, ketika dia Chu Yuanzhang mendirikan dinasti Ming pakai slogan anti asing, otomatis dia kan mau mendirikan legitimasinya supaya tetap kuat. Persis seperti Pak Harto dulu kan dia punya slogan anti komunisme. Sehingga ketika dia berdiri dia pakai ganyang komunisme. Nah, Chu Yuanzhang juga seperti itu. Jadi orang-orang asing pada saat itu Mongol dan orang-orang bermata berwarna ya juga disenggol sama si Chu Yuanzhang melalui suatu kebijakan pelarangan berbusana, pakai bahasa, dan lain sebagainya yang menunjukkan identitas mereka.